Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatil lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. يا إمام المتقين وصفوات العابدين يا قوي الأركان يا أبيب الرحمن يا مزلي الكلام القديم يا شفاء أسقام الشكيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta salawat dan salam semoga Allah sampaikan kejunjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuri Al-Asir Narasah PPKN 3 di hari makan hati online sudiah hari ini, mudah-mudahan kita dihadiri 124.000 para ahli maupun para nabi. Dan juga tidak lupa kita sampaikan doa yang sebesar-besarnya kepada guru mursyid kita, Hadratus Syekh Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu qadasallahu syirah. Semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang dunianya, dan juga kepada pendamping beliau Pengirsa Umi dan para ikhwan semuanya yang hadir maupun yang belum dapat hadir. Pada hari ini di akhir Ramadan, masuk kepada 10 akhir Ramadan, saya akan membawa sebuah judul daripada hikmat ilmiah kita hari ini ialah mengingat untuk diingat. Apa itu mengingat untuk diingat? Itulah yang disebut dengan zikir. Qatadah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai manusia, jika kau mengingatku dalam dirimu, aku pasti mengingatmu dalam diriku. Jika kau mengingatku dalam suatu perkumpulan,
aku pasti mengingatmu dalam perkumpulan yang lebih baik. Jika kau mendekatiku sejengkal, aku pasti mendekatimu sehasta. Jika kau mendekatiku sehasta, aku pasti mendekatimu sedepa. Jika kau mendatangku dengan berjalan, maka aku niscaya mendatangimu dalam berlari. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku berdasarkan kepada sangkaan hambaku terhadapku, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Apabila dia mengingatku dalam dirinya, aku juga mengingatnya dalam diriku. Apabila dia mengingatku dalam suatu kaum, aku juga mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik daripada mereka. Apabila dia mendekatiku dalam jarak sejengkal, aku mendekatinya dengan jarak sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, aku mendekatinya dengan jarak sedepa. Apabila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan seperti biasa, aku datang kepadanya dalam keadaan berlari kecil. Hadis riwayat Ahmad. Dua hadis ini telah menjelaskan betapa hebatnya, betapa orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, maka orang itu sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bisa berzikir, tetapi mereka itu tidak sampai usul pada Allah. Karena apa? Zikirnya tidak bertemu kepada mursyid. Maka orang yang sudah berzikir bertemu dengan mursyid, maka zikirnya itu akan usul pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, Allah berfirman, jika hambaku mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya di tengah-tengah malaikatku. Dan jika ia mengingatku dalam satu kaum, maka aku mengingatnya dalam kaum yang lebih tinggi. Luar biasa. Maka betapa indahnya apabila kita selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, maupun juga dalam keadaan berbaring. Maka di mana saja, kapan saja, kita diperintahkan selalu ingat kepada Allah. Maka makna fazkurru, ingatlah diriku, adalah rendahkan dirimu di hadapan keagunganku. Makna daripada fazkuruni tadi ialah ingat diriku dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah dengan keagungan Allah. Sedangkan kalimat azkurkum, agar aku mengingatmu, adalah aku ingat tingkap tabir penghadlang darimu, lalu aku berikan rahmat serta kebaikan. Aku cinta dan aku ingin kalian di tengah-tengah malaikat yang tinggi, sebagaimana disebutkan hadis, apabila dia mendekatiku dengan jarak sejengkal, aku mendekatinya dengan jarak sehasta. Hadis riwayat Bukhari. Apabila kita selalu mengingat Allah, Allah juga mengingat kita, maka tiada penghalang tabir apapun yang bisa menghalanginya apabila kita sudah mendapat daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain disebutkan, jika Allah mencintai seseorang, dia memanggil Jibril lalu berkata, Jibril, aku mencintai si fulan, jadi cintailah dia. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Orang itu kemudian dicintai penghuni langit. Setelah itu diberikan karunia kepadanya di muka bumi. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa kan? Kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Maka apabila Allah telah mencintai kita, Allah akan menyerukan melalui malaikat Jibril tentang kecintaan Allah itu kepada kita, kepada makhluk yang dicintainya tadi. Maka orang yang sudah dicintai Allah itu, Allah akan berikan kurnia. Allah akan memberi buka segala macam kenikmatan dan terbukanya hijab antara hamba dengan Allah. Maka Allah selalu menganjurkan manusia untuk berzikir. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutkanlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-A'raf 205. Itu yang disebut dengan tawajjuh, merendahkan diri kepada Allah. Tawajjuh. Allah juga menganjurkan manusia agar berzikir sebanyak mungkin. Bagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu azkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Ahzab 41 dan 42. Allah kemudian melukiskan orang-orang pilihan yang mampu membuka inderanya karena sering berzikir hingga mendapat petunjuk dengan berfirman. Inilah indra laduni namanya. Orang yang selalu berzikir pada Allah, Allah akan membukakan indera keenamnya dengan ilmu laduninya. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sungguh orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sungguh kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 164. Ini jelas Allah memberikan kepada hambanya derajat yang sangat tinggi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Hidayah dan nikmat yang paling besar itu selalu saya katakan adalah nikmat bertemu dengan mursyid dan mendapat talqin zikir. Orang yang berzikir tanpa ditalqin zikir oleh seorang mursyid, maka zikirnya itu sampai, tapi hanya sampai di lisannya saja, tidak sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada yang mengantarnya. Maka untuk mengantar perlu pembimbing, perlu guru. Tidak ada yang bisa mengantarkan zikir kita, usul kita kepada Allah SWT kecuali melalui guru mursyid. Mursyid itulah yang menyampaikan, karena mursyid itu sudah sampai kepada Allah. Maka sesungguhnya Allah menerangkan bahwa mukmin sejati yang banyak berzikir ke mereka mendapat ridhanya. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Semoga kita selalu istiqamah untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah melalui lisan mursyid kita dan selalu taat kepada mursyid kita, selalu sami'na wa ata'na kepada mursyid kita. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan untuk saya sendiri dan menjadi amalan-amalan bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.